Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang. Senang sekali saat ini saya Suhendra bisa berbagi informasi tentang bantuan untuk UMKM Kabupaten Tangerang. Info yang akan kita bahas malam ini adalah fokus kedua program, yaitu program Banpres atau Bantuan Presiden senilai 2,4 juta, dan yang kedua adalah program Sibamas senilai 5-10 juta untuk masing-masing pemohon yang mengajukan. Yang pertama adalah kita bahas program Banpres atau Bantuan Presiden senilai 2,4 juta, di mana pada program ini pada tahap pertama telah ditutup dan saat ini sedang berjalan proses verifikasi, bahkan proses pencairan kepada masing-masing pemohon. Selamat kepada teman-teman yang mungkin telah mengajukan permohonan ini karena teman-teman sudah mendapatkan SMS dari bank penyalur. Kita ketahui bahwa sebagai dari sumber Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia, bagi teman-teman yang melakukan permohonan pengajuan tersebut, bila sudah mendapat SMS berarti pemohon teman-teman sudah disetujui. Setelah teman-teman dapat SMS, diupayakan sesegera mungkin untuk mendatangi bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah untuk selanjutnya agar dapat mencairkan dana yang akan teman-teman dapatkan. Info program yang kedua adalah program Sibamas 5-10 juta untuk masing-masing pemohon. Berdasarkan sumber dari website sibamas.tangerangkap.go.id bahwa program ini sudah memasuki ke tahapan yang kedua yang akan dibuka sejak tanggal 13 sampai 27 Oktober 2020. Jadi bagi Bapak Ibu pelaku UMKM Kabupaten Tangerang, jangan sampai program ini segera ditutup. Mumpung sekarang dibuka, ada kesempatan, bersegeralah untuk melakukan pengajuan. Adapun pada program ini ada dua kategori pemohon yang bisa mengajukan program Sibamas. Yang pertama adalah kategori UMKM terdampak, di mana yang dimaksud dengan UMKM terdampak adalah UMKM yang memang sudah melakukan usahanya sudah berjalan, namun karena ada dampak COVID, usahanya tersebut terkendala bahkan turun omsetnya. Yang kedua, kategori kedua yang bisa mengajukan adalah para tenaga kerja yang kena PHK karena dampak COVID, tetapi para pekerja tersebut bermaksud membuka usaha baru. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa cara mengajukan program Sibamas ini hanya bisa dilakukan dengan cara online. Dan ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum daftar online oleh Bapak Ibu sebagai calon pemohon Sibamas. Apa saja itu? Pertama, khusus yang dipersiapkan baik oleh UMKM terdampak ataupun oleh para pemohon dari kategori wirausaha baru. Apa saja? Yang pertama adalah foto eKTP. Nanti persiapkan KTP Bapak Ibu, dipoto menggunakan handphone Bapak Ibu. Yang kedua adalah yang harus dipersiapkan adalah selfie foto dan eKTP. Yang dimaksud dengan selfie foto dan eKTP adalah Bapak Ibu melakukan pemotoan di mana foto tersebut ada wajah atau badan Bapak Ibu, juga ada terlihat KTP yang difoto. Yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah foto diri Bapak Ibu. Nah, di sini yang nampak di foto Ibu adalah yang terlihat hanya wajah atau badan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apa saja yang harus dipersiapkan baik kategori UMKM terdampak ataupun wirausaha baru adalah surat keterangan domisili. Di dalam surat keterangan ini mencakup keterangan domisili Bapak Ibu dan memiliki usaha apa. Nah, ini ditandatangani oleh kepala desa setempat tempat domisili Bapak Ibu yang mengajukan. Selanjutnya adalah apa yang dipersiapkan, yaitu rencana anggaran biaya. Sederhana sekali bentuk RAB yang dipersiapkan. Sebagai contoh, misalkan Bapak Ibu pelaku usaha, pelaku UMKM bergerak di usaha batu nisan dan prasasti.
Di sini ditulis kira-kira pengajuan anggaran yang Bapak Ibu ajukan itu untuk apa saja belanjanya. Dirinci secara rinci. Di sini contohnya misalkan total anggaran yang Bapak Ibu anggarkan yaitu 10 juta. Dirinci secara rinci apa saja produk yang akan Bapak Ibu beli, ukurannya berapa, harganya berapa, sehingga ketemulah angka 10 juta. Ini contoh ketika Ibu mengajukan anggaran 10 juta. Dan perlu diingat, program ini hanya 5-10 juta. Selanjutnya, apa saja yang dipersiapkan? Nah, tadi adalah kategori-kategori persiapan baik untuk UMKM terdampak ataupun wirausaha baru. Di mana wirausaha baru itu adalah para karyawan atau tenaga kerja yang kena PHK tapi mau membuka usaha baru. Nah, sekarang di sini yang akan kita bahas adalah persiapan yang khusus bagi pemohon yang masuk kategori UMKM terdampak. Jadi selain tadi hal-hal yang dipersiapkan tadi, ini ada tambahan yang harus dipersiapkan khusus untuk UMKM terdampak. Apa saja? Di antaranya yaitu foto tempat usaha. Nah, di sini foto Bapak Ibu yang sudah berjalan dipoto lokasinya seperti apa. Sebagai contoh tadi buka usahanya bergerak di bidang batu nisan dan prasasti. Nah, contoh kedua di sini misalkan contohnya Bapak Ibu bergerak di usaha dagang sembako gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pemotoan di lokasi dagangnya. Kalau bisa ada Bapak Ibu di sini. Ya gitu. Yang kedua adalah yang dipersiapkan yaitu foto produknya. Foto produknya berarti ketika misalkan contohnya Bapak Ibu bergerak di batu nisan dan prasasti, foto produknya adalah hasil yang dikerjakan Bapak Ibu seperti batu nisan seperti ini. Selanjutnya yaitu apa saja yang harus dipersiapkan bagi pelaku UMKM terdampak. Yang terakhir dipersiapkan adalah laporan keuangan. Di sini sederhana ditulis, misalkan contoh di dalam bulan Februari 2020 omset Bapak Ibu karena belum ada COVID 1.000 misalkan contoh omsetnya, pengeluarannya 500 sehingga menghasilkan keuntungan 500 perak. Selanjutnya bulan Maret, April, Mei, Juni dibuat omset dan pengeluarannya setiap bulan. Nah, di sini kemungkinannya adalah karena di bulan Maret sudah muncul COVID, omset semakin menurun sampai bulan sekarang misalkan mengalami defisit atau rugi sampai 200 perak. Nah, disinilah berarti kenapa Bapak Ibu sekalian mengajukan permohonan ini supaya ada tambahan modal. Nah, di sini ada support dari pemerintah Kabupaten Tangerang melalui program Sibamas ini. Silahkan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan modal ini mengajukan ke program Sibamas ini. Nah, selanjutnya setelah tadi dijelaskan terkait persiapan untuk khusus pemohon kategori UMKM terdampak, nah sekarang apa yang harus dipersiapkan untuk kategori wirausaha baru? Wirausaha baru tadi juga sudah mempersiapkan foto KTP, foto selfie dan ada KTP-nya dan foto profil. Nah, ada tambahan lagi nih khusus untuk kategori wirausaha baru yang dimana kategori wirausaha baru ini adalah karyawan yang terkena dampak PHK dan mau membuka usaha baru. Apa saja? Di antaranya tadi, kalau pelaku UMKM terdampak berarti usahanya sudah berjalan sehingga dibentuk fotonya foto lokasi usaha. Sementara untuk pengajuan wirausaha baru berarti belum melakukan usaha sehingga nama fotonya foto rencana usaha. Jadi mencari-cari kira-kira usaha apa saja yang akan dibuka, dipoto rencana usahanya seperti apa. Nah, misalkan mau buka usaha batu nisan prasasti atau mau buka usaha sembako, warung sembako. Jadi judul di atasnya foto rencana usaha. Syarat selanjutnya yaitu rencana produk usaha. Di sini pun dicari kira-kira produk apa yang nanti akan Bapak Ibu hasilkan ketika membuka usaha di wirausaha baru. Yang berbeda dari program wirausaha baru adalah adanya surat keterangan PHK. Kenapa surat keterangan PHK ini harus dilampirkan? Karena program Sibamas khusus untuk wirausaha baru adalah para pengajuannya adalah para tenaga kerja korban PHK. Jadi ini membuktikan bahwa Bapak Ibu benar-benar pelaku usaha, mau buka usaha dari
korban tenaga kerja korban PHK. Tadi setelah terpenuhi semua syaratnya, Bapak Ibu tinggal buka website ini dengan nama sibamas.tangerangkap.go.id. Tinggal dibuka. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan program pengajuan selanjutnya. Nah, adapun bagaimana teknis mengajukan secara online ini akan kita bahas di judul selanjutnya. Terima kasih.